Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1453. Di antara 12 uskup, hanya Peter yang masih hidup, jadi dia tentu saja menjadi pengkhianat terbesar. Apalagi Jones dibunuh oleh Peter sendiri, sehingga kecurigaannya semakin besar. Masalahnya adalah Peter bersama Ang Lee ketika yang lain terbunuh, dan dia tidak punya kesempatan untuk menghubungi atau memberi perintah kepada si pembunuh. Bukan tidak mungkin masih ada pengkhianat lain. Saat ini tidak ada cara untuk memastikan identitas sebenarnya dari mayat yang terbakar. Pengkhianat dapat menggunakan ini untuk melarikan diri dari cangkangnya. Lian sepertinya menemui jalan buntu. Terkadang, setelah jalan di depan diblokir, ada baiknya untuk mundur beberapa langkah, mungkin Anda bisa menemukan petunjuk baru. Peter duduk di depan superkomputer yang dikonfigurasi sendiri. Komputer ini biasanya bertanggung jawab atas sistem keamanan uskup, tetapi saat ini digunakan oleh Peter untuk menyerang sistem keamanan lainnya. Cahaya layar menerpa wajah Peter, membuatnya tampak seperti tangan iblis yang tersembunyi di kegelapan, asyik dengan dunia online dan tidak mampu melepaskan diri. Pete mempertahankan ekspresi yang sama untuk beberapa saat, dan akhirnya senyuman muncul di wajahnya, dan dia menoleh ke Lian, yang duduk di belakangnya, dan berkata, "Ku bilang, tidak ada sistem di dunia ini yang tidak bisa aku tembus. Sekarang kamu bisa bicara dengan sistem di Pulau Alcatraz." Alcatraz. Qiaozi berdiri di depan cermin kantor yang luas dan menyesuaikan topi di kepalanya, lalu mengeluarkan sapu tangan putih dan dengan hati-hati menyekat tanda pangkat di bahunya, yang tidak ada debu sama sekali. Tanda pangkat yang melambangkan sipir Pulau Alcatraz, Qiaozi merasa itu lebih cocok untuknya. Mantan sipir terbunuh, dan Qiaozi sendirian memadamkan kerusuhan Alcatraz, jadi wajar baginya untuk mengambil posisi sipir. Terkadang Qiaozi berpikir mungkin dia harus berterima kasih pada Lian, kalau tidak, dia tidak akan tahu kapan dia bisa duduk di posisi ini. Qiaozi juga memiliki identitas lain, pedagang senjata terbesar di dunia Mohan. Mengenai identitas Mohan, dia meremehkan posisi sipir Pulau Alcatraz, namun untuk identitas Qiaozi, dia membutuhkan identitas sipir untuk melindungi dirinya sendiri. Di mata orang lain, sipir Alcatraz hanyalah sebuah pekerjaan, namun di mata Mohan, itu adalah kunci untuk membuka tambang emas. Saya pikir ketika Qiaozi pertama kali datang ke Alcatraz, dia hanyalah seorang penjaga penjara kecil yang tidak menarik perhatian orang sama sekali. Dia mendapat gaji yang sedikit tetapi harus melakukan pekerjaan yang lebih melelahkan daripada seekor anjing. Secara kebetulan, Qiaozi bertemu dengan seorang pedagang senjata yang dipenjara di Pulau Alcatraz. Sebelum orang tersebut meninggal, Qiaozi mengetahui bahwa pihak lain telah menyembunyikan sejumlah senjata tersembunyi. Memanfaatkan liburannya, Qiaozi mengkonfirmasi keberadaan senjata tersebut dan, sebagai Mohan, menjualnya kepada pembeli yang telah ditunjuk sebelum pedagang senjata asli ditangkap. Transaksi bebas modal ini memungkinkan Qiaozi untuk menyelesaikan akumulasi primitifnya. Identitas Qiaozi memungkinkan dia untuk berkembang pesat di Pulau Alcatraz, terus-menerus menggali rahasia para tahanan untuk mendapatkan kekayaan bagi dirinya sendiri. Sementara itu, reputasi Mohan semakin berkembang, menjadikannya salah satu pedagang senjata terbesar di dunia. Bagi Qiaozi, para tahanan yang dipenjara di sini adalah kekayaan yang sebenarnya, dan dia hanya perlu membuka rumah harta kekayaan satu persatu. Saat Qiaozi sedang merencanakan cetak biru masa depan dalam pikirannya, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam dan seluruh kantor menjadi gelap gulita. Pemadaman listrik. Alis Qiaozi menegang dan ekspresinya sedikit berubah. Pemadaman listrik di tempat lain memang hanya masalah sepele, namun di Alcatraz bisa saja memicu kerusuhan lagi. Qiaozi dengan cepat berjalan ke meja dan mengambil telepon, ingin menegur petugas polisi yang bertanggung jawab atas sistem keamanan, tapi tiba-tiba berhenti. Layar komputer berkedip-kedip, menandakan masih berfungsi dan tidak ada pemadaman listrik. Apakah lampu kantor rusak? Ketika beberapa lampu mati pada saat bersamaan, keadaan tampak sedikit aneh. "Mohan, senang bertemu denganmu lagi." Sesosok muncul di layar komputer dan tersenyum pada Qiaozi. Tangan Qiaozi langsung mengepal. Belum lama ini, dia berpikir bahwa dia harus berterima kasih kepada Lian, tetapi ketika dia benar-benar melihat Lian, dia ingin mencekik pria ini sampai mati. "Brengsek, jangan panggil aku dengan nama itu di sini, panggil aku Qiaozi, apa kamu mengerti?" Qiaozi mengumpat pelan. "Apa yang kamu takutkan? Kamu satu-satunya di kantor dan tidak ada yang akan mendengarmu." Lian berkata sambil tersenyum. "Ternyata itu kamu." Teriak Qiaozi dengan gigi terkatup, memahami mengapa lampu di ruangan itu tiba-tiba padam. "Bukan rusak, tapi dirusak oleh Ang Lee. Sialan kau bajingan. Tunggu dan lihat saja, aku pasti akan menangkapmu." Qiaozi mengayunkan tinjunya dengan kuat. "Qiaozi, ini bukan caramu memperlakukan tamu. Anda harus tahu bahwa jika saya mau, saya tidak hanya bisa mematikan lampu di rumah Anda, tetapi juga melumpuhkan seluruh sistem tenaga Alcatraz. Atau, saya bisa membuka pintu semua tahanan dan membiarkan mereka keluar untuk pesta seks. Apakah Anda ingin mencobanya?" Ang Lee berkhotbah. "Beraninya kamu." Qiaozi berteriak, dengan keringat dingin di punggungnya. "Lian bisa melakukannya. Lampu di ruangan dimatikan adalah bukti terbaik. Yah, kurasa aku harus berterima kasih."
Tanpa kalian, saya tidak akan bisa memegang posisi sipir. Qiaozi duduk di kursi kantor yang empuk dan nyaman, berusaha terlihat sesantai mungkin. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Ini bukan sekadar lelucon konyol, bukan. Hal favoritku adalah membantu orang lain, dan aku hanya ingin membantumu lagi. Ang Li berkhotbah. Tolong aku. Qiaozi tertawa sinis dan mengikuti khotbahnya. Oke, beritahu aku apa yang ingin kamu bantu. Apakah kamu ingin kembali dan memintaku untuk memenjarakanmu? Tuan Mohan, saya pikir sebaiknya kita tidak bercanda. Saya yakin Anda ingat mengapa saya dikirim ke Alcatraz, bukan? Ang Li bertanya. Karena seseorang ingin kamu membunuhku, dan misimu gagal. Koreksi, ini bukan kegagalan, tapi aku bahkan tidak berpikir untuk membunuhmu. Lian berkhotbah dan kemudian berkata, Mohan, pikirkan siapa yang menginginkan hidupmu dan siapa yang mengirimku. Aku dapat membantumu menyingkirkan orang itu. Kamu akan baik sekali. Qiaozi mendengus dingin, tapi pikirannya mulai bekerja tanpa sadar. Demi mengembangkan bisnis persenjataannya dalam beberapa tahun terakhir, ia memang telah menyinggung banyak orang, dan banyak orang yang ingin bunuh diri. Ada banyak musuh yang diketahui Qiaozi dan telah dibasmi sebelum mereka mengambil tindakan. Namun ada juga beberapa musuh yang memiliki identitas lain untuk ditutupi seperti Qiaozi. Coba pikirkan, siapa yang paling mungkin berada di balik semua ini? Jika Anda tidak menyingkirkannya, dia akan tetap mengirimkan pembunuh kepada Anda terus-menerus, dan Anda akan kehilangan nyawa kapan saja. Ang Li berkhotbah. Qiaozi sedikit mengernyit dan berpikir, kita harus menyingkirkan bajingan ini. Bab 1454. Kendaraan off-road berpenggerak 4 roda melaju di dataran berumput Afrika. Peter, yang duduk di kursi penumpang, berteriak keras kepada Ang Li, yang bertugas mengemudi, Tuan, saya tidak mengerti mengapa Anda mempercayai kata-kata orang itu dan datang ke tempat terkutuk ini yang dapat membuat orang melepaskan kulitnya. Kulit. Selain itu, bukankah kehidupan para pedagang senjata itu sangat korup? Siapa yang akan pergi ke tempat hantu untuk menderita? Mohan memberi pesan pada Lian, tepatnya, itu adalah nama orang yang menjadi pesaing terbesarnya dan orang yang paling mungkin membunuhnya. Maka Ang Li segera lari ke Afrika bersama Pete. Melihat Ang Li berbicara, Pete melanjutkan, yang terpenting Pak, saya hanya anjing it dan saya sama sekali tidak tahu cara bertarung. Mengapa Anda membawa saya ke sini? Selain kemungkinan menyeret Anda turun, aku tidak membantu sama sekali. Saya akan kembali sekarang jika saya bisa, dan saya akan berdoa agar Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kamu tahu ada banyak binatang pemakan manusia di sini, kan? Lian tiba-tiba bertanya. Ya. Hewan pemakan manusia di padang rumput Afrika termasuk monyet, macan tutul, anjing liar, serigala, dan babon. Sebenarnya, babun adalah omnivora, dan siapapun yang tidak beruntung yang bertemu dengan babun mungkin akan dimakan. Peter mengangguk sebagai jawaban, agak memamerkan pengetahuannya. Di tengah kata-katanya, dia tiba-tiba berhenti dan menatap Lian dengan sedikit ngeri. Tuan, ini bukan niat Anda. Lian menatap tajam dan berkata, kamu benar, jika kamu berani mengatakan satu omong kosong lagi, maka aku akan mengusirmu dari mobil. Kamu seharusnya lebih tahu dariku apa yang akan terjadi nanti, kan? Tak perlu dikatakan lagi. Anjing it seperti Pete tidak memiliki kekuatan bertarung sama sekali. Jika mereka dibuang ke padang rumput yang terpencil dan berpenghuni ini, hasil satu-satunya adalah dimakan oleh binatang buas itu. Peter bergidik membayangkan binatang itu berbaring tengkurap dan mengunyahnya, dan buru-buru mengangkat tangannya untuk menarik mulutnya, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berbicara omong kosong seperti sebelumnya. Setelah berkendara selama 2 jam, Lian memarkir mobilnya di belakang lereng bukit dan mengeluarkan tas hitam besar dari bagasi. Tas tersebut berisi senjata dan perlengkapan tempur individu seperti senapan sniper. Sel Dok, akulah Crosshair-nya. Tolong jawab saat kamu menerimanya. Segel diterima, panggilannya sangat jelas. Ang Li dan Pete terlebih dahulu menguji apakah komunikator dan sistem penentuan posisi yang dipasang padanya memiliki sinyal yang jelas, lalu membuka tas dan merakit senapan sniper. Menurut informasi yang diberikan Mohan, desa di depan adalah titik kontak lawannya. Saya akan melakukan pengintaian terlebih dahulu. Anda tetap di sini dan tunggu saya. Lian memerintahkan, lalu mengancam lagi. Jangan pernah berpikir untuk pergi sendiri. Bahan bakar di dalam mobil tidak akan cukup untuk kembali. Binatang buas. Pete bergidik lagi, memaksakan senyum dan berkata, Pak, Anda benar-benar khawatir. Kalaupun saya ingin pergi, saya tidak punya kuncinya, bukan? Kunci mobil memang ada di tubuh Lian, tapi Lian tidak akan pernah mempercayai anjing it ini. Tidak sulit bagi Pete untuk mendownload tutorial cara mencongkel mobil, dan dia tetap bisa mengemudi tanpa kunci. Aku tidak mencoba menakutimu. Tanpa aku, mustahil bagimu untuk keluar dari padang rumput, jadi sebaiknya kamu menungguku di sini dan menjemputku jika perlu. Ang Li berkhotbah. Dimengerti, saya sepenuhnya mengerti. Peter mengangguk sebagai jawaban, mengetahui di dalam hatinya bahwa dia benar-benar jenius dalam hal komputer, tetapi di dunia nyata kemampuan bertahan hidupnya hampir nol. Bisakah kamu memberiku senjata untuk pertahanan diri? Kata Pete sambil menggosok tangannya. Ang Li mengeluarkan pistol dari tubuhnya dan melemparkannya ke Peter, bertanya, apakah kamu tahu cara menggunakannya? Tentu saja, aku jenius.
kata Pit dan mengarahkan pistolnya ke Ang Li. Kamu ingin membunuhku? Lian Han bertanya dengan wajah. Peter mengarahkan pistolnya ke bawah lagi dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa, ini hanya lelucon. Untungnya kamu tidak melakukan hal bodoh, kalau tidak kamu akan mati di bawah cakar binatang itu. Lian berkata dan mengeluarkan majalah lain dan menyerahkannya kepada Pit. Peter diam-diam terkejut, dan kemudian dia menyadari bahwa tidak ada peluru di pistol di tangannya. Untungnya, dia tidak impulsif sekarang. Sebenarnya Pit sangat ingin menembak Ang Li, namun ia ragu apakah ia bisa keluar setelah membunuh Ang Li, jadi ia tidak melakukan hal bodoh. Dia benar-benar memberiku pistol tanpa peluru. Pit menemukan bahwa Ang Li jauh lebih menakutkan daripada binatang buas di padang rumput itu. Lian mendaki lereng bukit dan melihat sebuah desa kecil yang ratusan meter di bawahnya. Dari kejauhan, desa kecil ini tidak berbeda dengan desa-desa yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di padang rumput Afrika. Namun, jika dilihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa beberapa orang di desa tersebut dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan, yang sebagian besar adalah senapan AK. Lian tidak terburu-buru, tetapi mengamatinya terlebih dahulu dengan teleskop berkekuatan tinggi untuk beberapa saat. Ada kurang dari 100 orang di desa tersebut, dan hanya ada sekitar 10 orang dengan senjata dan perlengkapan, berdiri di dekat benteng desa. Desa itu tampak damai, tetapi semua orang sibuk. Ada dua pria bertopi matahari, berkacamata katak, rompi, dan celana pendek yang tampak seperti sedang berlibur di antara mereka. Pasukan Merah. Sekarang tampaknya desa ini benar-benar menjadi titik kontak bagi Red, saingan terbesar Mohan. Ada beberapa ruangan dengan pintu dan jendela tertutup yang mungkin merupakan gudang tempat senjata dan peralatan disembunyikan dan tempat personel bersenjata disimpan. Jaraknya terlalu jauh, jadi Lian mengenakan pakaian, keberuntungan, dengan warna yang sama dengan padang rumput dan berencana untuk lebih dekat ke desa. Tepat ketika Lian hendak mengambil tindakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di udara, dan sebuah helikopter tiba-tiba muncul dan mendarat di ruang terbuka. Kedua pria berkulit putih yang tampak seperti sedang berlibur itu langsung maju ke depan, salah satunya memegang koper. Karena sudutnya, Ang Li tidak dapat melihat wajah orang di dalam helikopter, dan hanya dapat melihat bagian belakang tubuh orang tersebut. Kopernya dibuka, dengan tumpukan uang kertas M tertata rapi di dalamnya. Sebuah lengan berkulit putih mengulurkan dan mengeluarkan uang kertas M. Dia pertama-tama melihat sinar matahari di atas kepalanya, lalu memeriksanya dengan detektor mata uang berwarna biru, dan akhirnya melemparkan uang itu ke dalam kotak. Koper ditutup dan dimasukkan ke dalam helikopter, yang kemudian lepas landas dan meninggalkan desa. Apa yang sedang kamu lakukan? Jika itu transaksi, bukankah pembeli harus membayar penjual lalu pergi dengan membawa senjata? Kenapa malah sebaliknya, padahal kami tidak melihat barang apa yang mereka perdagangkan? Lian sekali lagi memusatkan perhatiannya pada rumah-rumah dengan pintu dan jendela tertutup. Kedua pria, liburan, itu memasuki salah satu rumah. Ketika mereka keluar lagi, salah satu dari mereka memegang uang kertas M di tangannya dan memandang ke arah matahari. Dengan air mata di wajahnya. Tunjukkan senyum puas. Bab 1455. Uang palsu. Tindakan pihak lain sekali lagi membenarkan dugaan Lian bahwa desa sederhana namun dijaga ketat ini bukanlah gudang senjata, melainkan markas pencetakan uang kertas palsu. Bagaimana bisa ditipu oleh Mohan? Mohan menggunakan tangannya sendiri untuk menyingkirkan pesaing. Itu adalah hal yang saling menguntungkan. Untuk mengetahui kebenaran masalah tersebut, Lian memutuskan untuk pergi ke desa secara langsung. Waktunya belum tiba, kita harus menunggu sampai setelah gelap. Lian memilih bersembunyi di tempat dan menggunakan waktu ini untuk melihat apakah ada perbaikan. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, sekelompok orang bersenjata baru diganti. Cahaya datang dari rumah dengan pintu dan jendela tertutup, dan sekelompok pekerja baru masuk dan keluar. Nampaknya bahkan pada malam hari, uang palsu akan terus dicetak di sini. Menggunakan penutup malam, Lian diam-diam mendekati desa yang jaraknya 100 meter dan mengintai lagi. Senapan sniper dilengkapi dengan peredam, sehingga meskipun jaraknya lebih dekat, tidak ada yang akan mendengar suara tembakan. Namun, bagi Ang Li, jarak ini sudah cukup, dan dia hanya perlu menghadapi penjaga yang paling kritis. Engah. Dengan 3 tembakan berturut-turut, Lian menembak dan membunuh 3 penjaga di posisi kunci, sehingga dia bisa menyelinap ke desa tanpa pengawasan musuh. Segalanya berjalan lancar. Lian datang ke salah satu ruangan dengan pintu dan jendela tertutup, dan melihat melalui celah bahwa para pekerja di dalamnya bekerja lembur untuk mencetak uang palsu. Karena tidak ada listrik di desa tersebut, tiket palsu tersebut menggunakan bahan bakar solar dan mengeluarkan suara mekanis yang berisik. Mengikuti Lian, dia memeriksa beberapa ruangan lain. Pembagian kerjanya berbeda, tetapi pada dasarnya dapat dipastikan bahwa ini adalah tempat uang kertas palsu dan tidak ada hubungannya dengan senjata. Mungkinkah Reid berganti karir? Secara teori, mencetak uang palsu memang lebih cepat dibandingkan menjual senjata. Tepat ketika Lian sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, deru baling-baling terdengar lagi di udara, memaksanya meninggalkan desa dalam waktu sesingkat mungkin dan bersembunyi di rerumputan lagi. Dadada. Awalnya, Lian mengira orang-orang di pesawat itu bersama orang-orang bersenjata di desa. Namun,
begitu dia bersembunyi, terdengar suara tembakan mesin yang memekakkan telinga di sisi lain, dan helikopter mulai memburu. Orang-orang bersenjata di desa tersebut, dengan sengaja menghindari ruangan yang digunakan untuk mencetak uang palsu. Namun, jika ada pekerja yang keluar ruangan, mereka juga akan menjadi sasaran tembaknya. Angkatan bersenjata darat segera melancarkan serangan balik. Sayangnya, mereka kehilangan kesempatan dan tidak mampu menandingi senapan mesin berat yang ada di helikopter. Setelah beberapa peluru artileri, hampir semua orang bersenjata di desa itu musnah, dan beberapa rumah dibakar. 2 tali dilempar dari helikopter, dan kemudian 4 pria bertopeng bersenjata lengkap meluncur ke tanah di sepanjang tali dan melancarkan serangan darat. Lian memperhatikan dengan mata dingin, tidak berniat ikut campur sampai dia mengetahui tujuan sebenarnya dari kelompok orang ini. Perkembangannya persis seperti yang dibayangkan Lian. Orang-orang bersenjata bertopeng yang memasuki desa ini terlatih dengan ketat dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Mereka jauh melampaui kemampuan orang-orang bersenjata kelas 3 yang menggunakan senapan AK untuk melawan mereka. Setelah beberapa kali konfrontasi, orang-orang bersenjata di desa tersebut berhasil dibasmi. 4 pria bersenjata bertopeng datang ke salah satu ruang percetakan, dan 2 orang berjaga di luar. Keduanya mendobrak pintu dan mendobrak masuk. Kemudian terdengar suara tembakan di dalam rumah. Lian sedikit mengernyit. Orang-orang ini benar-benar tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Sepertinya mereka sengaja menghindari penyerangan terhadap rumah-rumah ini sebelumnya, hanya untuk melindungi peralatan di dalamnya. Orang-orang bersenjata bertopeng itu tidak tinggal lama di dalam rumah. Setelah membersihkan para pekerja di dalam, mereka bergegas keluar lagi. Helikopter terbang di atas kepala orang-orang bersenjata bertopeng, yang tampaknya berencana mundur. Pada saat ini, kedua pria, liburan, itu bergegas keluar. Mereka terlihat sangat garang. Mereka memegang 2 senapan AK di masing-masing tangan. Mereka menarik pelatuknya dan menyerang pria bersenjata bertopeng seperti ma kecil. Sayangnya kedua pria ini hanya ganteng selama 3 detik. Helikopter bersenjata di atas melepaskan tembakan, dan peluru senapan mesin berat langsung meledakkan salah satu dari mereka, dan orang lainnya begitu ketakutan sehingga dia meringkuk di dalam ruangan dan tidak berani keluar. Melihat 4 pria bersenjata hendak naik ke pesawat dan meninggalkan desa, Lian menarik pelatuknya. Ada suara, letupan, lembut yang tidak akan terdengar oleh siapapun di lingkungan yang bising, tapi pria bertopeng bersenjata yang membawa tas itu menggelengkan kepalanya, melepaskan tali dengan tangannya dan jatuh dari udara. Yang lain tidak menyadari bahwa mereka sedang diserang, ketika Ang Li melepaskan tembakan kedua. Dengan bunyi, letupan, peluru tersebut mengenai kaca kokpit helikopter. Pilot yang ketakutan itu secara naluriah menarik joystick tersebut kemudian berguncang dengan keras dan hampir melemparkan 3 orang lainnya yang terikat tali. Penembak jitu adalah unit yang paling sulit dihadapi di medan perang, terutama saat larut malam ketika tidak ada cara untuk mengetahui di mana penembak jitu bersembunyi. Tembakan Ang Li berhasil membuat takut para pria bersenjata bertopeng tersebut, dan helikopter pun berputar-putar di udara lalu terbang menjauh dari lokasi kejadian. Ang Li sekali lagi menyelinap ke desa yang telah dibaptis oleh api perang. Dia pertama kali menemukan tubuh bertopeng dan bersenjata membawa tas. Dia membuka tas dan melihat 2 templat uang kertas palsu tergeletak di dalamnya. Inilah alasan mengapa orang-orang bersenjata bertopeng membaptis desa ini. Mereka tidak akan menyerah tanpa teladan. Menempatkan templat itu di sakunya, Lian berbalik dan datang ke ruangan tempat petugas liburan bersembunyi. Orang ini tampak ketakutan, dia bersembunyi di bawah tempat tidur dengan senapan AK-nya dan tidak berani keluar. Ledakan. Ang Li langsung membuat petugas liburan itu pingsan dengan popor senjatanya, lalu mengangkatnya dan lari keluar desa, sambil menggunakan komunikator untuk menghubungi Pit. Kaiba, akulah bidiknya, cepat datang dan jemput aku. Aku tidak percaya kamu masih hidup. Apa yang terjadi di sana tadi? Saya pikir saya melihat helikopter bersenjata menyerang desa. Saya pikir Anda telah terbunuh, tetapi saya tidak menyangka Anda masih hidup. Peter sedikit cerewet dan berkata bahwa desa itu ketakutan karena perang yang baru saja terjadi. Berhentilah bertele-tele dan cepat bawa mobilnya. Desak Lian, menggendong seseorang di punggungnya sejauh beberapa ratus meter bukanlah apa-apa. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin helikopter bersenjata itu tiba-tiba berbalik dan kembali? Oh, aku mengerti. Pit menyalakan mobil dan pergi menjemput Ang Li. Ketika dia melihat Ang Li melemparkan anak liburan itu ke kursi belakang, dia dengan penasaran bertanya. Siapa orang ini? Tahukah kamu kalau kamu banyak bicara akhir-akhir ini? Berkendara dengan cepat. Lian memarahi. Peter mengangkat bahu dan bertanya, di mana? Terserah, semakin jauh dari desa ini semakin baik. Mobil itu berlari kencang di malam hari, dengan cepat menjauh dari desa. Bab 1456. Awalnya adalah hal yang sangat menyenangkan untuk duduk di padang rumput tak berujung di bawah bintang-bintang, menyalakan api, mengadakan barbeque, dan minum bir. Namun jika Anda mendengar suara pelan binatang buas dari waktu ke waktu, gaya lukisannya akan berubah. Pit menikmati barbeque dan menyesap bir dingin. Berbicara tentang bir dingin, Pit sangat berterima kasih kepada Ang Li karena telah mendapatkan kulkas mobil, jika tidak, dia tidak akan bisa begitu menikmatinya. Bos, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Anda harus memikul beban seperti itu.
Peter mengatakan kalau dilihat dari namanya, hubungannya dengan Ang Lee sepertinya semakin dekat. Alasan utamanya adalah dia khawatir Ang Lee akan meninggalkannya sendirian di tempat terpencil yang dihuni manusia dan hewan. Sebuah beban. Tidak, menurutku dia lebih berguna darimu. Setidaknya dia bisa membawaku ke Red, dan kamu tidak bisa. Lian berkata dan memandang pria yang sedang berlibur yang tangan dan kakinya diikat. Pria yang sedang berlibur itu menatap barbeque di tangan Lian dan menjilat bibirnya. Sekarang dia sangat lapar dan pada saat yang sama sangat takut. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, siapa Red? Retakan. Lian menjatuhkan setengah kaleng bir di tangannya ke tanah, dan bir dingin mengalir keluar dari kaleng dan mengeluarkan kabut putih. Sayang sekali. Tenggorokan pria yang sedang berlibur itu bergerak, berharap setengah kaleng bir bisa masuk ke perutnya. Kamu benar, ini orang yang tidak berguna, dia tidak bisa membantu kita sama sekali. Ang Lee berdiri dan berkata kepada Pete, ayo pergi, jangan buang waktu di sini. Peter tidak menyangka Ang Lee akan segera pergi. Dia menatap pria yang sedang berlibur di tanah dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan orang ini? Bunuh dia. Bunuh dia. Tidak. Kita menempati tempat orang lain untuk mengadakan barbecue, jadi kita harus meninggalkan makanan segar untuk mereka, bukan? Lian berkata dan mulai mengemas peralatannya. Teman-teman, maksud Anda binatang buas yang mengintip di dekat sini. Bagaimana dengan makanan segar? Peter tiba-tiba bergidik ketika dia melihat pria yang sedang berlibur itu, dan gambaran dirinya digigit dan dimakan hidup-hidup oleh binatang buas muncul di benaknya. Dengeng dengungan. Mobil menyala, dan motor bertenaga itu menderu seperti binatang buas. Melihat mereka berdua benar-benar akan pergi, pria yang sedang berlibur itu berteriak ngeri, tidak, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Aku akan membawamu menemui Red, tolong jangan tinggalkan aku. Kamu kenal Red? Tanya Ang Lee dari balik jendela mobil. Ya, tentu saja aku kenal dia adalah sepupu iparku. Teriak lelaki yang sedang berlibur itu. Sepupu ipar. Lian tertegun sejenak, dia tidak menyangka kalau dia tidak sengaja menangkap ikan sebesar itu. Mematikan mesin dan membuka pintu, Lian keluar dari mobil dan melepaskan ikatan tali untuk pria yang sedang berlibur itu dan bertanya, siapa namamu? Wilson. Pria yang berlibur itu meregangkan pergelangan tangannya, yang sudah lama menderita kekurangan suplai darah. Wilson, terima kasih banyak telah membantuku sebesar ini. Ayo, minum bir. Ang Lee memberi isyarat kepada Pete untuk membawakan sekaleng bir dan menyerahkannya kepada Wilson. Wilson sangat haus dan langsung menuangkan sekaleng bir ke perutnya. Singkatnya, keren. Ketika orang berada dalam ketakutan yang luar biasa, tidak ada yang lebih baik daripada seteguk anggur. Setelah minum sekaleng bir, Wilson menjadi sangat santai, menatap Lian dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu ingin melihat Red? Setelah jeda sebentar, dia melanjutkan berkhotbah. Sejujurnya, Red adalah orang yang mencurigakan, dan bahkan dia tidak akan mempercayaiku sepenuhnya. Basis pencetakan uangnya baru saja dihancurkan, dan sekarang dia sedang marah. Menemuinya saat ini sama saja dengan kematian. Apakah kamu mengkhawatirkan dirimu sendiri? Lian bertanya. Wilson bergidik. Dia memang mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia lebih takut pada Wilson daripada binatang pemakan manusia itu. Jangan khawatir, aku akan membantumu. Ang Lee mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wilson. Wilson mendapat sedikit rasa nyaman dan berkata, bisakah Anda memberi saya sekaleng bir lagi? Selain itu, bisakah Anda memberi saya sepotong barbecue? Jika harus mati, Wilson memilih mati. Usai makan dan minum, Wilson menjadi lebih rileks sambil menepuk-nepuk perutnya dan berkata, ayo pergi, karena kamu tidak takut, maka aku akan mengajakmu menemui Red. Baca versi bebas kesalahan di 69 buku. 69 Suiba menerbitkan novel untuk pertama kalinya. Baca di bar buku Liu Jiu. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Red adalah orang yang pemurung, dan saya tidak dapat menjamin apa yang akan dia lakukan terhadap Anda. Petik 2. Terima kasih atas kebaikanmu. Ang Lee mengulurkan tangan dan menepuk bahu Wilson lagi, dan keduanya menjadi sepasang saudara yang baik. Peter bertanggung jawab mengemudi, Wilson duduk di kopilot dan mengarahkan jalan, dan Ang Lee berbaring di kursi belakang dan tidur dengan senapan sniper. Energi yang cukup diperlukan untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Mobil perlahan-lahan melambat dan kemudian berhenti, dan Lian juga membuka matanya saat ini. Wilson berbalik dari depan dan berkata kepada Ang Lee, merah ada di hutan di depan. Mobil tidak bisa masuk. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk berjalan kaki. Apakah kamu akan masuk sekarang? Peter berbalik dan bertanya. Lian melirik ke langit. Matahari sudah muncul, dan kegelapan dengan cepat menghilang. Jangan terburu-buru, ayo istirahat dulu. Saat dia berbicara, Ang Lee merogoh tasnya dan mengeluarkan sepotong biskuit terkompresi dan melemparkannya ke Wilson, lalu mengeluarkannya sendiri dan berkata sambil makan. Wilson, basis percetakan Red hancur, dia pasti sangat marah, kan? Dia sangat marah sampai membunuh seseorang, Wilson bergidik ketika menyebutkan hal ini. Dia memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal atas penghancuran uang yang dicetak, setidaknya itulah yang dipikirkan Red. Kalau begitu, dia pasti tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Sebaiknya kita tidak mengganggunya sekarang dan memberinya cukup waktu untuk tidur.
Suasana hati seseorang akan baik hanya jika dia cukup tidur. Lian berkata, setelah makan biskuit yang dikompres dan minum air, dia memejamkan mata dan melanjutkan tidur. Baik Peter maupun Wilson tidak dapat memahami bagaimana Ang Li tertidur tepat ketika dia mengatakan akan tidur. Dalam situasi ini, keduanya tidak bisa menutup mata sama sekali, menyebabkan mata mereka agak merah. Siang harinya, Ang Li berkata agar Red diberi waktu makan. Orang tidak akan marah hanya jika sudah kenyang. Wilson tidak tahu apakah teori Ang Li benar. Dia hanya tahu bahwa semakin lama dia pergi menemui Red, dia akan semakin bahagia. Baru pada pukul 3 sore Lian memerintahkan Wilson untuk memimpin jalan menuju hutan. Peter pun mengikutinya, tapi tidak rela, hanya karena Ang Li mengatakan sesuatu padanya. Binatang buas bisa muncul kapan saja, dan yang lebih gila dari binatang buas adalah anak buah Red. Mereka membunuh tanpa berkedip, dan mereka juga memperlakukan Pete sebagai binatang buas yang menyerang wilayahnya. Peter menimbangnya dan sepertinya akan lebih aman untuk mengikuti Ang Li ke dalam hutan, tapi dia selalu merasa seperti sedang dijebak saat berjalan di jalan. Wow! Kurang dari 10 menit setelah ketiganya memasuki hutan, mereka melihat bilah rumput bergetar, dan beberapa penduduk setempat yang menyamar memegang senapan AK keluar. Jangan tembak, aku Wilson. Wilson yang berjalan di depan dengan cepat mengangkat tangannya. Ang Li dan Pete, yang mengikuti di belakang, juga mengangkat tangan untuk menghindari baku tembak yang tidak perlu. Orang-orang bersenjata itu maju dan menyita senjata dan peralatan dari Ang Li dan Peter, dan mengawal mereka lebih jauh ke dalam hutan. Bersambung.